Lu follow gue sekarang. Kenapa pot ini mesti ada di sini? Kenapa tas ini ngerasa ganggu di frame? Dan kenapa pohon ini ada tinggi di sini? Dan kenapa jadinya gue malah duduk di sini? Dan kenapa ini tembok warnanya abu-abu match sama outfit gue yang abu-abu ini? Jadi terkesan lebih enak. Ternyata ada ya hal yang nggak kita sadarin ketika kita nonton sebuah konten film. Ada unsur yang menunjang ini menjadi enak dan ini menjadi nggak enak. Jadi lu akan menikmati apa yang lu lihat ketika lu udah paham ilmunya. Tapi kalau lu mungkin nggak paham, Lu lagi ngerasa rasa penasaran yang sama gak kayak gue? Kalau iya, gue bakal ngajak lu untuk ngobrol-ngobrol lebih dalam seputar art. Dan yang paling penting lagi, gue pengen nanya satu hal sih. Kenapa dia memilih untuk menjadi seorang art director? Dan gue ngerasa dia bukan cuman sekedar art director, tapi seorang art director yang udah punya prinsip. pada dasarnya gue ingin berhenti untuk syuting. Tapi gue dapet tawaran iklan rokok, syuting di Bali seminggu dengan bayaran yang sangat-sangat fantastis. Dan Kita ngobrol langsung sama bukan temen, bukan sahabat, tapi sama abang ipar gue. Sini gue kenalin. halo, gue Dev. Gue adalah seorang art director. Gue termasuk orang yang bisa dibilang tidak mainstream, dan gue selalu mencari jalur. Di saat orang-orang ke kanan, gue pasti ke kiri. Di saat di kampus ada pertanyaan waktu itu awal kuliah, siapa yang mau jadi sutradara? Hampir satu kelas gue 98% itu ngangkat tangan, dan gue diem di situ. Sebanyak inikah sutradara di sini gitu. Gue langsung mikir, ada yang lain gak sih gitu. Nah akhirnya kepikiran lah, gue coba sana sini sampai akhirnya gue ngerasa artistik itu passion gue dapet di situ gitu. Kenapa artistik? Sadarnya adalah ketika gue mempelajari semuanya, penyutradaraan, kamera, animasi, apa semua di kampus kan diajarin semuanya. Semua bagi gue template. Ibaratnya template artinya lu ngedit dapat video, potong, final, selesai. Titik dimana gue suka dengan artistik itu ketika gue syuting, gue bantuin teman gue, terus teman gue bilang, Dev, rumah ini tidak boleh dipaku. Oh oke. Tapi boleh gak pasangin gue figura di dinding? Di situ gue mikir, pakai apa ya? Nggak, challenge bagi gue, nggak boleh dipaku tapi mau ada di dinding. Di situ gue mulai mikir, oh mungkin bisa kali ya pakai, ya akhirnya akal-akalan lah gimana. Akhirnya otak gue berpikir di situ, karena bagi gue ya pada saat itu kamera apa semua udah template lah, begini harus begini. Sementara di artistik ternyata nggak 1 2 3 atau ABCD, enggak. Lu bisa dari D lu ke F, abis itu lu ke H I U, random, abstrak. Dan itu gue mulai merasa, apakah jangan-jangan ini yang gue suka gitu. Karena gue harus menjalankan apa yang gue suka kan. Bisa tahu komposisi, bisa tahu warna, lu bisa tahu kebutuhan-kebutuhan sesimpel ibaratnya gini. Ketika lu mau ngopi, artinya lu harus beli kopinya, lu beli cangkirnya, lu beli sendoknya. Nah artistik itu sedetail itu membahasnya gitu. Jadi lu akan menikmati apa yang lu lihat ketika lu udah paham ilmunya. Tapi kalau lu mungkin nggak paham ya lu bisa bilang itu cuman bagus. Tapi kalau lu ada ilmunya, oh kenapa dia taruh di sini, lu paham artinya. Walaupun itu menurut lu gitu. Gue kan di channel gue nih fokusnya nggak cuma buat nanya pendapat, tapi journey journey seseorang. Nah aku pengen tahu nih journey-nya, kenapa lu mulai pilih-pilih? Iya, jadi seberjalannya waktu, kok agak emosional gue. Oke. Jadi gini, awal mulanya gue ngerasa apa ya, ibadah itu kayak hal yang yang biasa aja gitu bagi gue ya. Cuman akhirnya gue tersadarkan ternyata kita hidup di dunia itu untuk sholat, untuk ngaji dan memahami apa yang sudah disiapkan. Lu tinggal menjalankan gitu, tidak rumit lah setelah kita paham. Nah di situ gue mulai merasa apa yang harus gue lakukan ke depan, even itu gue melangkah, gue harus tahu ini benar atau tidak. Even itu di kerjaan gue juga, akhirnya mulailah gue di situ
mempelajari lebih dalam mengenai mana yang boleh, mana yang enggak, mana yang baik, mana yang tidak. Nah, mulailah gue milih-milih dari segi pekerjaan. Gue sudah sebenarnya ya, gue pada dasarnya gue ingin berhenti untuk syuting, tapi di fase ini gue merasa gue masih membantu memberikan sesuatu manfaat yang di jalur yang benarnya lah gitu, dari sisi yang baiknya. Syuting itu seperti ini baiknya gitu. Nah, jadi gue udah mulai milih-milih, gue tidak mengambil syutingan yang berbau dengan bank, berbau dengan rokok, alkohol, even itu pinjol. Gue udah gak ngambil kerjaan-kerjaan itu, dan bener-bener gue saring atau gue kurasi lah pekerjaan yang datang ke gue. Bahkan gue pernah di saat gue lagi memulai belajar memahami agama, awal-awal keuangan gue lagi drop, gue dapet tawaran iklan rokok syuting di Bali seminggu dengan bayaran yang sangat-sangat fantastis. Dan itu apanya? Budgetnya berapa? Itu mungkin gue dibayar bisa 10 juta. Lu bisa kali gue 5 atau 7 hari di sana. Itu untuk gue sendiri. Itu tawaran yang menurut gue sangat-sangat ujian, tapi dengan keras hati sangat bisa. Dan even gue udah di DP ke rekening gue balikin duitnya. Gue diskusi sama istri gue balikin uangnya ke produsernya. Ya udah, akhirnya Allah ganti dengan yang lain rezekinya gitu. Walaupun tidak sebesar itu, cuman Allah memberikan rezeki dan nikmat yang lebih baik pastinya gitu sih. Menurut gua, kenapa kita harus memilih-milih dalam berkarya itu karena gua mementingkan keluarga gua, apa yang harus gua kasih ke mereka dalam segi rezeki, dalam segi nafkah, ataupun ilmu ke anak dan istri gua. Dan juga yang pasti gue nggak mau ketinggalan sama sholat. Itu paling penting. Itu salah satu trigger kenapa gue akhirnya menjalankan. Yes, terserah masih mau milih-milih atau enggak, tapi kalau menurut gue sih statement gue seperti itu. Alhamdulillah gue dapet project-project yang membantu berdakwah, dan itu gue bener-bener seneng ngejalaninnya karena di satu sisi bukan cuman kerja, gue juga dapat ilmu juga dari teman-teman dan lingkungan yang baik. Nah, di situ gue merasa ternyata bekerja dengan bermanfaat dan berfungsi dengan baik untuk orang banyak itu sangat-sangat menyenangkan gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke.